Selamat malam teman-teman. Saya membuat video ini pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat pada tanggal 25 Maret 2020 untuk kepentingan kuliah besok pagi pukul 10.30. Bab yang akan saya bahas yaitu bab 5 mengenai kerjasama dalam bisnis. Mengapa kerjasama ini penting? Kerjasama penting diantaranya untuk membangun mitra dalam perdagangan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan yang dari mana satu pihak dengan pihak lain belum tentu kenal adanya. Kerjasama di sini mewakili manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kerjasamanya atau kebutuhannya. Begitu juga dalam bisnis, kita tidak serta-merta bisa melakukan semuanya sendiri. Kita membutuhkan karyawan, membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan perusahaan yang sedang dibangun, yaitu terdiri dari manajer produksi, staf produksi, dan karyawan-karyawan yang mengerjakan pada bagian produksi, misalnya seperti itu. Terus di dalam Indonesia, kerjasama menurut para ahli ini sama dengan kemitraan, yang artinya bahwa suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dari Pak Kusnadi mengartikan bahwa kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Menurut Zainuddin, di sini ada dua makna. Memandang kerjasama sebagai kepedulian satu orang atau satu pihak atau orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur dalam melakukan bisnis. Pada pertemuan satu dulu, saya telah membahas beberapa norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh pebisnis. Yang pertama secara umum yaitu norma agama, di mana setiap perdagangan harus jujur dalam mendeskripsikan produk yang hendak diluncurkan. Yang kedua, norma kesusilaan dan kesopanan saya gabung. Mengapa? Karena menyangkut masyarakat. Di sini norma susilanya, jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, misalnya limbah industri, pihak atau pelaku bisnis wajib mendengarkan kelah kesah dari seorang atau sekumpulan masyarakat tersebut. Terus untuk yang ketiga, yang terakhir adalah unsur hukum atau norma hukum. Di sini beberapa kali setelah saya jelaskan, ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, undang-undang kerjasama, undang-undang perdagangan, undang-undang tentang melakukan pendirian suatu usaha itu sendiri. Beberapa kali sudah saya jelaskan. Terus untuk yang kedua, menurut Zainuddin, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dengan konteks organisasi, yaitu kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau seluruh anggota di dalamnya. Ini ya. Terus untuk yang menurut siapa ini?
Tangki lisan jenenge Angelman memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan tersebut. Hak, di sini saya tekankan hak itu berdasarkan masyarakat ya, jadi kita menggunakan norma masyarakat. Terus untuk kewajiban, ini seluruh norma kita bisa masuk di sini. Kewajiban seorang pedagang yaitu jujur, norma agama ya, bersikap etis. Terus norma kesusilaan tadi yang saya sebutkan, berusaha menerima kritik dan saran dari seorang masyarakat atau sekumpulan orang. Terus untuk yang kewajiban, untuk norma hukumnya kita bisa memulai sebuah usaha itu dengan mengurus SIUP, yang diantaranya dokumen-dokumen yang harus disiapkan sudah saya jabarkan pada pertemuan bab 3, yaitu salah satu kewajibannya bagi orang akuntansi dan hukum adalah pembukuan ya, saya tekankan, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Di sini tanggung jawab berarti internal perusahaan, di mana seluruh anggota dari orang yang bekerja di perusahaan itu harus salah satunya yaitu mematuhi SOP, kedua hadir tepat waktu, terus melaksanakan target yang telah ditentukan pada awal sebelum kerjasama tersebut dimulai. Terus untuk yang Bowo dan Andi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan secara bersama. Pelaksanaannya hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Di sini berlaku 50% ya, supaya adil. Ini terkait pembagian laba. Kalau di dalam koperasi itu kita kan ada simpanan wajib, simpanan anggota, terus pembagian SHU. Nah, di situ nanti sebelum kita membagikan SHU, sisa hasil usaha dari keuntungan, kita rapatkan setiap akhir tahun. Di situ nanti ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam pembagian SHU tersebut. Bab 2 saya sudah menjabarkan contoh koperasi tersebut. Bisa panjenengan lihat Undang-Undang Koperasi, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Terus yang kedua, apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi dalam upaya mencari keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama. Perlu komunikasi yang baik antar semua pihak dan pemahaman yang sama terhadap tujuan bersama. Nah, ini ibaratnya seperti sebuah persahabatan. Jika dari awal persahabatan itu dibangun dengan rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki, tiba-tiba dari salah satu pihak mengingkarinya, maka persahabatan itu akan bubar. Dengan demikian, kerjasama juga berlaku seperti itu. Jadi ada beberapa pasal yang harus dijalankan oleh semua pihak, yang saya ibaratkan seperti persahabatan tersebut. Terus unsur kerjasama ini yang pertama dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya iyalah, karena kerjasama itu melibatkan pihak satu sebagai pelaku usaha, pihak kedua kalau kita menanamkan modal itu adalah salah satu investor, itu juga bisa masuk. Terus 2 orang atau lebih artinya
Kerjasama akan ada kalau ada minimal 2 orang atau pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut. Kalau tidak sepaham, tidak setujuan, kemungkinan perusahaan itu tidak going concern atau bisa memperlambat laju perusahaan tersebut untuk berkembang ya. Itu nanti seperti itu. Terus untuk aktivitas unsur kedua menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki secara bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan dan untuk memenuhi strategi dalam bisnis dan usaha yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita seperti ini. Contoh pabrik sepatu. Kita melakukan perluasan wilayah pada saat rapat terjadi, mengusulkan dan usulan tersebut disetujui, maka seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama harus melakukan perluasan usaha tersebut yang meliputi pertama biasanya adalah pemasaran, promosi, dan pendistribusian. Itu harus dipatuhi. Misalnya perluasannya ke daerah pelosok yang belum ada industri, itu harus juga dipenuhi. Ini termasuk dari aktivitas ya, yang tujuannya untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah perluasan tadi. Terus yang ketiga, unsur target. Ini di sini merupakan aspek yang menjadi saran dari kerjasama usaha tersebut. Biasanya adalah keuntungan secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak. Kalau panjenengan membicarakan finansial, tidak jauh-jauh dari profit. Kalau non-finansial berarti kita harus merekap semua aktivitas non-keuangan, termasuk pertama yang tadi saya sebutkan, pendistribusian, promosi, kepuasan pelanggan, itu termasuk non-keuangan. Patut Anda garis bawahi di sini. Terus untuk unsur selanjutnya di sini dan terakhir ada jangka waktu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. Apabila tujuan awal dan target awal sudah terpenuhi, maka bisa kerjasama tersebut untuk diperpanjang, misalnya merubah tujuan atau target yang hendak dicapai selanjutnya. Tadi ya, pertama tujuan untuk perluasan sudah tercapai, maka langkah yang selanjutnya adalah meningkatkan value added dari produksi yang hendak dipasarkan. Itu tujuan kerjasama selanjutnya. Terus di sini ada pembicaraan contoh kerjasama ya. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Kalau di sini formalnya seperti ini. Sebagai contoh, si A dan si B melakukan kesepakatan kerjasama. A memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk modal suatu usaha, tetapi A kurang menguasai manajemen usaha, sementara B tidak memiliki uang, tapi memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini, kekuatan dan peran dari A dan B tidak sama, tetapi mereka sepakat untuk melakukan kerjasama usaha dan menyepakati pula pembagian keuntungan yang bakal diperoleh. Misalnya dengan pembagian 60% untuk A dan untuk B 40%.
serta kesepakatan-kesepakatan lain yang telah disepakati. Dari ilustrasi contoh di atas jelas bahwa dalam kerjasama antar pihak yang bekerja sama tidak harus memiliki kekuatan yang sama besar. Tetapi yang lebih utama adalah motivasi yang jelas dari kerjasama tersebut. Nah, ini contoh yang terkait tadi ya, perluasan wilayah. Yang kedua, peningkatan value added dari sebuah produk yang akan dipasarkan. Saya lanjutkan, dengan demikian, kesuksesan kerjasama tidak akan dicapai kalau hanya satu pihak saja yang berperan, sedangkan pihak lain hanya menuntut hasil. Bubar iki. Terus, oleh karena itu, sebelum kesepakatan kerjasama ditandatangani, harus jelas dulu apa saja yang disepakati, beserta aturan mainnya dan sanksi-sanksi. Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti kita harus membuat aturan berbagai pasal untuk melakukan kerjasama ini. Bila salah satu pihak ingkar janji dari kerjasama. Terus paragraf selanjutnya, jadi dalam kerjasama usaha harus dimunculkan rasa kesadaran seperti rasa kesadaran memiliki sense of belonging, sehingga melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang telah disepakati dalam kerjasama. Intinya tidak boleh egois ya antar salah satu pihak dan merasa dirinya paling menguasai seluruhnya. Ini nanti bisa melunturkan kerjasama sehingga berdampak pada kelangsungan sebuah usaha. Terus untuk manfaat kerjasama ini disebutkan baik finansial maupun finansial. Manfaatnya yang pertama, kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. Ya, produktivitas, ingat produktivitas. Terus untuk yang kedua, kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Untuk lebih produktif, efektif, dan efisien, tidak semua orang bisa bekerja seluruh lini dikerjakan sendiri. Di sini efektif dan efisien yaitu membutuhkan orang lain sesuai keahlian, job desk, dan target yang telah ditentukan. Terus untuk yang ketiga, kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasional akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa produk itu memiliki value added yang harus ditambah dari tahun ke tahun. Ini ya tujuannya. Nah, value added itu tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak, harus dua pihak. Ini tujuannya ya, untuk merendahkan biaya operasional yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. Nah, tujuannya itu. Yang keempat, kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. Nah, iki ojo mengikuti istilah wis ditulung mentong ya. Itu enggak berlaku ya untuk kerjasama. Kesetiakawannya tidak ada. Terus untuk yang kelima, kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. Nah, ini teamworknya di sini diuji untuk kerjasama. Terus yang keenam, kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. Syukur-syukur ditingkatkan. Prinsip-prinsip kerjasama yang akan dicapai apabila kedua belah pihak yang melakukan kerjasama itu saling sepakat dan mengikuti target dan strategi yang telah ditentukan. Ini nanti prinsip good governance-nya bisa tercapai.
Di sini ada 7 ya prinsipnya. Terjadi transparansi, terjadi akuntabilitas, terjadi partisipatif, terjadi efisien, terjadi efektivitas, terjadi konsensus, dan yang terakhir terjadi saling menguntungkan dan memajukan. Ini semua akan mengakibatkan perusahaan itu berkembang atau tidak. Bentuk-bentuk kerjasama secara umum ini ada 7. Non negara, individu ya kalau yang ini. Ini ada yang pertama konsortia, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumber daya. Hal ini dilakukan karena biaya akan lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri. Seperti ini ya, saya contohkan dulu sebelum perusahaan mebel itu berdiri, kita harus melihat kebutuhan dari perusahaan mebel. Pasti bahan bakunya kayu ya. Nah, misal kayu ini hanya ada di hutan Kalimantan. Orang yang memproduksi atau pemasaran dan distribusinya ada di Kabupaten Jepara. Nah, antar kabupaten ini, antar kota atau antar provinsi melakukan kerjasama distribusi barang. Kalimantan mengirim ke Jepara berupa kayu mentah. Yang kedua, orang Jepara ini menggunakan kayu tersebut untuk diproduksi sebagai meja, kursi, kayu, atau kasur. Nah, hasil produksi ini bisa dibarter ke Kalimantan. Dengan begitu kerjasama akan terus berlanjut. Terus ini itu contoh dari konsortia. Yang kedua, joint purchasing, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar. Nah, ini ada contohnya ya, pas zaman kita mahasiswa. Kamu punya apa? Saya punya kertas, saya punya printer, dan saya punya komputer. 3 orang ini melakukan perjanjian, yo garap tugas bareng. Nah, itu di sini menurut bisa joint purchasing. Dia membeli printer, yang satu membeli kertas, yang kedua atau yang ketiga, yang terakhir membeli komputer. Di sini terjalin kerjasama untuk membuat tugas secara bersamaan, sehingga pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai adalah menyelesaikan tugas tersebut tercapai. Terus untuk yang ketiga, equipment sharing, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal atau yang tidak setiap hari digunakan. Ini contohnya ya, sewa baju pernikahan. Nah, di sini orang-orang yang sudah tidak memakai baju tersebut bisa disewakan. Nah, dengan itu kita sebagai orang yang memiliki baju pernikahan, otomatis kita berjalan menuju galeri atau showroom yang menyediakan jasa sewa menyewa tersebut, sehingga di situ antara pelaku usaha persewaan baju pernikahan dengan orang individu yang memiliki pakaian tersebut terjalin. Nah, di sini biasanya kalau saya pernah nanya-nanya bahwa kita mematok harga 1 kali sewa 200.000 seumpama, dan menginginkan jika terjadi kerusakan pada baju tersebut akan ditanggung oleh pihak yang menyewakan, yaitu showroom penyewa. Terus untuk yang penyewanya menyanggupinya, di sini terjadi kerjasama bukan? Terus untuk yang terakhir, dia mematok harga sesuai dengan standar sewa yang
ada di masyarakat. Misalnya dengan melebihi tarif yang kita targetkan, seumpama 300.000, maka uang yang sisanya tersebut, 100.000 tersebut akan masuk ke kantong si penyedia showroom. Ini ya, equipment, sarananya baju. Terus 4, kooperasi construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan. Lah, ini kantor konstruksi ya. Jika kantor konstruksi itu ditarget oleh pelanggan, harus jadi bangunanku ya 1 tahun, padahal untuk menempuh jarak 1 tahun dibutuhkan 40 pekerja. Namun pihak konstruksi tersebut hanya memiliki 25 orang pekerja. Nah, sisanya kan ada 15 orang. Lalu si pihak konstruksi melakukan kerjasama dengan penyedia tenaga kerja. Nah, di sini terjadi kerjasama. Itu namanya cooperative construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan. Terus yang kelima, joint service, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik. Lah, iki biasanya obat-obatan. Jadi rumah sakit itu ada beberapa obat yang tidak tersedia di dalam rumah sakit, sehingga dia melakukan kerjasama dengan apotek yang menyediakan obat tersebut dengan membagi keuntungannya. Untuk dokternya berapa, untuk rumah sakitnya berapa, untuk apoteknya sendiri itu berapa. Nah, di situ contoh kerjasama joint service ya. Joint service-nya apa? Obat untuk menangani pasien. Terus yang keenam, kontrak services, yaitu pengaturan kerjasama di mana pihak yang satu mengkontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu. Lah mau contohnya ya wis padha. Ngono kuwi ya, kontrak ya. Kalau dia kontraknya masanya hanya 12 bulan. Jika sudah tidak terpakai, maka dia akan diberhentikan. Jika memiliki kompetensi dan loyalitas yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan, maka dia akan dikontrak. Itu namanya kerjasama kontrak services, melakukan pelayanan yang baik. Yang ketujuh, pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan. Nek nggone pemerintahan di Kabupaten Pati, saya beri contoh ya, mobil dinas itu bukan aset pemerintah, tapi dia sewa pada pihak ketiga. Nah, dengan ini berharap pemerintah bisa melakukan penekanan biaya atas biaya perbaikan dari sebuah mobil dinas. Itu ya pengaturan lainnya. Ini nanti panjenengan bisa survei langsung ke Kabupaten Pati. Terus mengatasi konflik dalam kerjasama, ini hendaknya yang pertama saling terbuka. Apa masalahnya, apa unek-uneke harus diungkapkan. Ini ya, kalau secara formal dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerja sama atau lebih. Oleh karena itu, sebelum terjadinya sebuah tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi, maka setiap orang yang terlibat dalam tatanan kerjasama harus mengungkapkan pendapatnya dengan pengertian mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya dan mau dibawa kemana permasalahan itu nanti. Selain itu, harus ada kejelasan pembagian tugas yang harus diemban oleh setiap orang yang
terlibat dalam kerjasama tersebut. Yang kedua, saling mengerti. Nih ya, ojo sok emosian. Kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mendapat suatu tujuan. Dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Salah seorang yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut harus memenuhi atau mematuhi bahwa dia telah melakukan suatu bentuk upaya dalam penyelesaian permasalahan. Jangan sampai terlintas dalam benaknya buruk sangka. Nah, iki emosian biasanya ning kene. Yang mengakibatkan ketidakpercayaan dan kegagalan kerjasama. Sebaliknya, orang yang telah melakukan kerjasama harus cepat sadar bahwa dia masih dibutuhkan oleh orang lain. Yang terakhir, saling menghargai. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk aktivitas sehari-hari. Hasil sebuah penelitian mengatakan bahwa sebuah ucapan yang baik terhadap salah seorang yang terlibat dalam proses kerjasama sangat bernilai untuk menumbuhkan semangat baru yang dapat menghilangkan kejemuan, kekesalan, dan kekecewaan terhadap suatu permasalahan. Tips yang baik untuk membangun kerjasama. Yang pertama, menurut Magin 2004, ini ada 14 cara. Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Satu arah ya, tujuannya tidak bercabang. Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Ojo gini ya, dia ahline ning ngene akuntansi, pencatatan, pembukuan, to delek ning ngene HRD ya ora nyambung. Itu jenenge ra jelas. Ini ya, perjelasan keahlian dan tanggung jawab anggota. Job desk harus sesuai dengan keahliannya. Ini yang ketiga, sediakan waktu untuk menentukan cara bekerja sama. Ya nongkrong-nongkrong, diskusi, piye kelanjutannya kerjasama. Ya, itu perlu. Terus untuk yang keempat, hindari masalah yang bisa diprediksi. Lah yo opo iki? Terus kelima, gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. Yo iki persis kayak tujuan yang pertama ya, harus diperjelas tujuannya secara bersama. Terus yang terakhir itu ada ajarkan rekan baru bahwa tim ini telah solid, jadi harus ada training ya kalau ada rekan baru yang mau masuk. Aturlah perbedaan secara aktif. Iki yo solusi yang ini melengkapi yang tadi ya, perangi virus konflik. Nah, sing sok menyediakan atau menjadikan sebuah permasalahan itu kecil menjadi rumit lah, ini harus diperangi. Tapi kudune ojo emosi, harus saling terbuka, harus saling dingin kepalane, terus saling percaya, saling memberi penghargaan, evaluasi tim secara teratur. Nah iki yang penting iki. Terus jangan menyerah. Yang terakhir ya, terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit dengan kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tim bisa menyerah dan mengizinkan kekalahan ketika semua jalan, kreativitas, dan sumber daya yang ada telah dipakai. Nah, iki perlu dievaluasi juga iki. Untuk meningkatkan semangat anggota antara lain dengan cara memperjelas mengapa tujuan tersebut menjadi penting dan begitu vital untuk dicapai. Tujuan merupakan sumber energi tim, jadi tujuan itu hendaknya diperbarui seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tujuan 1 perluasan telah tercapai, perbaruilah tujuan tersebut.
Yang kedua yaitu meningkatkan value added dari produk yang akan dipasarkan pada wilayah yang telah diperluas tersebut. Iya, intinya seperti itu. Nanti saya sambung video kedua. Apabila ada pertanyaan bisa diskusi lewat WA. Ini gampang kok kerjasama. Yo, piye? Nanti kita sambung di WA group pada pagi harinya tanggal 26 Maret 2020 jam 10.30 sesuai dengan jam mata kuliah dan berakhir pada jam 12 siang. Penjelasan saya video pertama sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.